Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini kita masuk di kuliah yaitu Capture 2. Ya, terlihat pada slide berikutnya ini. Jadi pada Capture 2 ini kita akan bahas teknologi utama pada sistem embedded. Ya. Nah, di sini ada 3 kategorinya. Yang pertama adalah prosesor teknologi, ya. Teknologi prosesor, kemudian ada IC teknologi, teknologi IC, kemudian ada desain teknologi. Jadi ada 3 di sini yang utama. Nanti akan kita bahas secara komprehensif di bawahnya ini. Oke. Oke. Nah, di sini kalau menyangkut prosesor teknologi ini, itu hubungannya yaitu dengan arsitektur. Ya. Nah, arsitektur yang digunakan. Nah, jadi di dalam ilmu komputer itu ada 2 arsitektur. Arsitektur yang pertama von Neumann, dan yang ini A-nya, kemudian B ada Harvard. Nah, jadi ada 2 teknologi yang berperan di sini, ya. Jadi ada von Neumann dan ada Harvard. Nah, jadi tugas kalian sekarang adalah membedakan, ya. Tugas ini adalah jelaskan perbedaan antara arsitektur von Neumann dan arsitektur Harvard. Nah, jadi jelaskan, kumpul di e-learning. Nah, ini tugas yang pertama. Nanti kita lihat ada lagi nggak kira-kira apa ini tugas-tugasnya di bawah. Oke, itu apa ini tugasnya, ya. Nah, jadi secara garis besar teknologi von Neumann ini, arsitekturnya ini, kalau kita lihat, ya, ini yang von Neumann. Di sini ada memori ini program, kemudian di sini ada data. Nah, jadi ini CPU-nya. Nah, jadi pada arsitektur von Neumann ini, kalau kita lihat di gambar ini, alokasi dari memori program dan memori data itu terpisah. Nah, jadi apa ini ada pemisahan antara apa ini data dan program kalau di arsitektur von Neumann. Tapi kalau di arsitektur Harvard, maaf, ini yang Harvard, salah apa? Ini yang Harvard. Nah, ini yang Harvard. Jadi yang Harvard ini memori data dan memori program itu terpisah. Sedangkan yang von Neumann, ini yang von Neumann ini program dan data. Ini memorinya, CPU.
Nah, jadi pada arsitektur von Neumann ini alokasi memori dan data itu terletak di di lokasi yang sama. Jadi dia terletak di lokasi yang sama. Nah, ini sudah dipelajari di mata kuliah arsitektur komputer, itu di bagian arsitekturnya itu. Jadi ini menyangkut arsitektur. Jadi prosesor ini, begitu orang mau membuat prosesor, dia harus tahu dulu, dia ini mau pakai platform yang mana. Apakah platform von Neumann, apakah platform Harvard. Nah, semuanya ada kelebihan dan ada kekurangan, dianya itu. Nah, jadi tugas kalian tadi cari kelebihan dan kekurangan perbedaannya itu. Nah, ini secara garis besar ini sudah Pak jelaskan, tinggal kalian tambahkan di di tugasnya itu. Oke. Sekarang kita masuk slide berikutnya. Kalau ada pertanyaan nanti kita bahas di pembahasan. Oke. Oke, ini kita hapus dulu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini implementing desired functionality on different processor type, general purpose. Nah, ini general purpose katanya, fungsi umum, application specific, kemudian single purpose. Nah, jadi dia ini ada 3. Jadi yang A ini adalah general purpose. Jadi dia fungsi umum, jadi dia fungsi umum. Yang kedua ini untuk aplikasi yang spesifik, aplikasi spesifik. Yang ketiga adalah single purpose, jadi dia fungsi khusus. Jadi dia fungsi yang satu fungsi, yang C ini. Nah, yang jadi masalahnya adalah kalau kita lihat di sini, besarkan lagi, ini materinya Pak berikan. Kalau kita lihat, ini ada 3 perbedaan di sini. Jadi skala garis besar mengenai komponen yang ada di di ketiga arsitektur ini, 3 teknologi ini sama. Di sini ada controller, yang A ini, yang B juga ada controller, yang C juga ada controller. Nah, dia itu. Nah, yang menjadi permasalahan adalah kapasitasnya. Jadi kalau kita lihat volumenya atau besarnya dari controller itu, yang di logic, misalnya control logic itu, yang A ini lebih besar daripada logic control logic yang B. Karena dia fungsi umum, berarti dia perlu resource yang besar, resource kontrolnya ini, sedangkan yang B ini resource-nya kecil. Nah, kalau yang C, dia state register, jadi dia mainnya hanya di register. Jadi sudah terlihat di sini bahwa resource yang dimiliki oleh A, yaitu general purpose ini, itu lebih besar daripada B dan C. Kemudian resource yang ada di B itu lebih banyak atau lebih besar dari C. Nah, di sini adalah control logic. Nah, kalau masuk ke control logic, itu ada instruksi request. Nah, ini ada instruksi request-nya. Nah, kemudian ada program counter. Nah, jadi ada program counter, situ ada instruksi request. Nah, yang untuk yang B juga seperti itu. Jadi ada instruksi request, kemudian ada program counter di sini. Nah, yang C ini hanya state register. Nanti kita bahas di bagian state register. Jadi dia hanya ya semacam logika saja, ya rangkaian-rangkaian logika saja state register itu. Tapi dia masih di dalam prosesor, dia hanya state-state saja. Nah, kemudian untuk program memori, kalau kita lihat di sini, nah ini dia sudah menggunakan untuk memorinya ini,
assembler. Oke, sama ini juga dia assembler. Nah, yang untuk C ini tidak ada karena dia state register. Jadi dia state-nya saja di apa nih? Di apa namanya itu? Hanya state register ya. Nanti kita bahas ya. Jadinya itu. Nah, ini sama. Jadi ada codingnya. Nah, itu untuk apa namanya ini? Untuk bagian controller. Ya. Kemudian di sisi kanannya ini ada, sisi kirinya ini ada namanya datapad. Ya. Nah, datapad ini untuk proses ya. Ada register file, kemudian ada register. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, yang fungsi general purpose ini, kalau kita lihat, ya, dia registernya ini dalam bentuk file. Ya, kalau kita lihat di sini, dia dalam bentuk file, register file. Nah, kemudian datapad yang ada di B atau application space, dia hanya berupa register. Nah, ini register-register ini. Nah, sedangkan yang apa ini, yang ada di C, yaitu single purpose, dia indeks dan total. Nah, ini indeks dan total ini hanya kumpulan memori, ya. Jadi dia hanya memori. Ya maksudnya indeks itu ialah misalnya lebar data ini adalah 16 bit, ya. Nah, 16 bit berarti dimulai dari 000 heksa. Ini heksa, ya. Jadi satu apa ini? 10 ini bernilai 4 bit. Ini juga 4 bit, ini juga 4, ini juga 4. Berarti dia ada 16 bit. Nah, sampai dengan itu adalah F, 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 F. Nah, inilah yang disebut dengan indeks. Indeks ini. Dianya itu. Jadi tingkatan urutan. Jadi dia ada urutan, itu disebut dengan indeks. Jadi dia sama seperti di apa ini? Di memori. Jadi dia ada indeksnya di situ. Kemudian ada total, ini adalah logika, kemudian ada sum. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, berarti yang paling besar itu adalah register file. Karena dia registernya itu dalam bentuk file. Nah, kalau ini hanya register. Nah, bagaimana bentuk register itu? Itu adalah di mata kuliah mikroprosesor. Atau di Arkom juga ada itu. Bentuk-bentuk register itu. Nah, kemudian di datapad itu sudah Pak jelas tadi adalah indeks dan total. Nah, kemudian kita ganti lagi ini ya. Di bagian general arithmetic ya, arithmeticnya ini jika di A ini dia menggunakan general arithmetic logic. Nah, general ALU ini. Nah, jadi ini kapasitasnya lumayan untuk komputasi. Jadi ALU ini namanya ALU arithmetic logic unit ya. Jadi arithmetic logic unit. Nah, berarti ini kumpulan logika, aritmatika. Jadi dia ada untuk proses komputasi, proses komputasi, logika dan aritma. Ini tulisannya kok tidak jelas. Aritmatika. Nah, jadi ini untuk perhitungan. Nah, jadi mau jelas proses yang ada di aritmetik itu di mata kuliah mikroprosesor. Nah, jadi di sini ada arithmetic logic unitnya. Nah, dia dalam bentuk general. Jadi dia besar. Jadi kalau namanya general itu kapasitasnya kita tidak bisa menentukan, tapi tetap ada batasannya. Misalnya 1 giga, jadi tergantung dari kebutuhan. Nah, sedangkan yang aritmetik untuk B ini, yang spesifik, dia custom. Ya, yang namanya custom ya sesuai pesanan.
Iya, dia itu. Jadi dia hanya tertentu. Nah, misalnya apa ini hanya untuk logika OR, AND, ya. Kemudian logikanya itu OR, misalnya AND dan NOT, ya. Kemudian aritmetiknya hanya plus, minus. Nah, tapi kalau yang general ALU ini bisa semua karena rumus-rumus bisa masuk di situ, ya. Nah, jadi dia terbatas di situ. Nah, sedangkan yang di datapad itu tidak ada, ya. Dia hanya ada proses sum, penjumlahan di sini. Nah, dia ada proses penjumlahan, dianya itu. Nah, itu untuk komponen generalnya. Jadi bagaimana proses aritmetik itu, ya kita belajar di mikroprosesor, tapi nanti Pak jelaskan dianya itu. Oke, kemudian di sini ada data memori. Nah, ini ada data memori. Data memori ada, di sini juga ada data memori, dan di sini juga ada data memori. Jadi kalau data memori itu ya biasanya sama ada ya prosesnya itu. Dan juga kapasitasnya juga sama ya, untuk memori, untuk data, ya, khusus untuk data. Jadi sesuai dengan apa ini, dengan apa namanya itu, arsitekturnya tadi, ada memori program dan ada memori data. Jadi kalau memori program itu di bagian controller dan data pad, sedangkan apa ini, nah ini program memorinya, memori program, dan ini memori data, sudah ada di bawahnya ini. Nah, kalau yang di C ini dia tidak ada memori programnya, program memori. Jadi dia hanya ada data memori. Jadi banyak perbedaan antara apa ini, general purpose application dan single purpose di teknologi apa ini, prosesor ini. Jadi nah ini tolong dipahami apa yang Pak sebutkan tadi. Jadi jangan apa ini, jangan diabaikan, dipahami. Ini adalah bentuk umum dari apa namanya itu teknologi prosesornya itu. Jadi ada 3, general purpose, application specific, dan single purpose. Jadi nah itu perbedaannya itu. Jadi nanti kalau Pak suruh jelaskan ya dijelaskan. Ya, tidak sama persis, tapi yang penting kalian itu ngerti cara menjelaskannya. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke ini analoginya. Analogi dari apa itu teknologi tadi. Kalau kita lihat di atas ini, nah proses ini analoginya. Jadi ibaratnya ini suatu apa ini bentuk ini di sini segi 4. Jadi kalau apa ini general purpose ini dia segi 4-nya ini penuh, sisi-sisinya itu. Nah, jadi karena dia bentuknya itu adalah general, tentu resource-nya itu lebih besar. Nah, itu dia digambarkan penuh posisinya itu yang ini. Jadi apa nih bangunnya ini L kali P misalnya, itu bentuknya penuh. Nah, sedangkan yang application itu dia terpotong. Nah, jadi dia ada batasan. Nah, dia dihilangkan. Nah, ini hilangkan yang ini. Nah, jadi ada sisi sudutnya ini yang hilang. Nah, jadi custom tadi, jadi dia hanya sesuai dengan permintaan. Dia itu customnya. Sedangkan ini mengenai resource ya, teknologi prosesor ini mengenai resource-nya. Sedangkan yang ini banyak ini hilangnya. Sudah hilang sisi, hilang juga volume ini ya,
luasnya. Oke. Nah, jadi banyak ini hilangnya. Nah, enggak. Nah, dianya itu. Jadi dianya lebih kecil ya. Kalau dibandingkan ini, ya dia lebih kecil. Nah, ya. Tapi kalau ini dibandingkan ini, ya, dia lebih kecil. Nah, seperti itulah. Itu analoginya. Analogi dari apa namanya itu single purpose ini, ya, untuk teknologi prosesor ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, general purpose ini biasanya yaitu adalah sebuah mikroprosesor. Nah, dia adalah mikroprosesor. Oke. Kemudian yang application spesifik ini dia prosesor juga, ya, tapi apa namanya itu bisa juga microcontroller. Ya. Jadi analoginya itu adalah seperti microcontroller yang di sini. Jadi microcontroller. Nah, kemudian kalau yang ini ya prosesor juga, ya, tapi dia sudah dalam bentuk digital, jadi dia tidak bisa dioprek ya. Nah, tapi kalau ini dia masih bisa programmable, bisa di-coding, yang ini juga bisa di-coding, programmable. Nah, kalau yang ini tidak bisa lagi ini, tidak programmable. Nah, dia tidak programmable, jadi dia tidak bisa tidak bisa di-coding. Idenya itu kayak dia sudah dalam bentuk chip seperti keluaran dari pabrik. Ya. Nah, jadi kalau misalnya PC kita itu, ya, ini maaf, ya, kita ambil yang pas saja, misalnya Lenovo. Nah, jadi sewaktu dia setup di awal, nah kalau kita lihat lambangnya itu kan Lenovo. Ya. Nah, ini sangat mencurigakan. Ya. Begitu mereknya Lenovo, tapi yang keluar misalnya Acer. Ya. Nah, ini kan sungguh tidak pas ya. Nah, itulah salah satu chipnya itu yang yang programmable, yang tidak programmable, dia langsung dari pabriknya, sudah dari pabrikasi seperti itu. Jadi dari pabrikasinya dia tidak bisa diubah, dia hanya sekali di coding misalnya, atau sekali dibuat rangkaiannya, seperti Pak jelaskan kemarin, cara chipnya itu. Jadi waktu dia buat chipnya itu, dia sudah dianalogikan seperti itu, dianya itu. Nah, contohnya misalnya FPGA, kemudian IC digital itu, IC untuk kamera, kemudian untuk untuk sinyal processing misalnya. Jadi dia sudah tertanam di situ, hanya sekali, tidak bisa programmable. Nah, itu batasannya ya. Untuk analogi, ini analogi. Jadi dianalogikan sebagai bangun persegi panjang. Kalau general purpose ini full, tidak ada pengurangan. Kalau yang application spesifik ini ada pengurangan di sudut-sudutnya itu. Ini resource ya. Ya, nanti kalau kuis jelaskan ini ada pengurangan di sudut-sudut, bukan ya. Maksudnya ini ada resource-nya. Ya. Yang Pak jelaskan di atas tadi. Kalau memorinya kecil. Jadi kalau yang ini memorinya 100 misalnya, memorinya itu 100. Nah, kalau yang ini dia 75. Kalau yang ini misalnya dia tinggal 25. Nah, jadi pengurangan-pengurangan itu ada resource-nya ya. Itu sumber daya dia itu. Ya. Nah, sama kayak kata Pak kemarin, kalau misalnya Raspberry dengan misalnya Arduino, Raspberry dengan ARM, prosesor ARM itu dengan Arduino. Nah, itu kan sudah sangat jauh berbeda. Kalau Raspberry ini mini komputer,
Jadi untuk image processing dia baca, tapi kalau Arduino tidak bisa dianya itu. Ya, karena dia tidak ada resource untuk pengolahan citra. Ya, HDMI-nya tidak ada kalau di konektor HDMI-nya kalau di microcontroller. Nah, yang ada itu di Raspberry. Nah, kalau ada di Raspberry berarti ada GPU-nya, ada grafiknya di situ untuk memproses image, ya, yang mengambil gambar, untuk kamera. Nah, jadi pengurangan yang maksudnya di sini adalah resource, ya memori, datapad-nya, ya, kemudian file register segala macam. Ya. Nah, jadi kalau nanti Pak minta jelaskan, ya jangan kalian kan kalau yang ini segitiganya full, segi empatnya full, kalau yang ini sisi-sisinya bukan seperti itu. Jadi Pak minta jelaskan itu, analoginya itu tolong dijelaskan bahwa ini adalah resource-nya. Nah, mengenai penjelasannya yang lebih spesifik di atas ini. Nah, controllernya. Kalau yang ini logic control lebih besar, lebih banyak resource-nya. Kalau yang ini file register, nah kalau yang ini hanya register, kadang ini hanya indeks. Nah, seperti itu maksud Pak itu. Nah, di sini dianalogikannya itu adalah sebagai bangun datar, yaitu persegi panjang. Nah, kenapa seperti itu Pak? Ya biar mudah dipahami, dan bisa dimengerti. Tapi ingat pengurangan itu adalah resource-nya, bukan bukan bangunnya itu. Nanti begitu kuis jawabnya hanya ini 3 baris, tidak seperti itu. Tidak dijelaskan apa. Nah, ini sudah Pak jelaskan, harus kalian pahami, intinya itu. Oke. Nah, kita lanjutkan ke apa namanya ini. Kita lihat sini. Ini kita sekarang membahas satu persatu. Kalau tadi secara garis besar, sekarang kita bahas satu persatu. Oke, yaitu sekarang general purpose. Nah, kata Pak tadi, resource-nya ini besar. Jadi dia ini seperti mikroprosesor. Programming device digunakan dalam berbagai aplikasi. Nah, ingatlah di sini. Berarti dia digunakan dalam banyak aplikasi. Jadi kalau di sini ditulisnya berbagai, nah berarti banyak. Nah, misalnya sistem operasi, Office, dan lain-lain. Nah, jadi sistem operasi, Office, dan lain-lain. Nah, itu. Nah, tidak mungkin ini microcontroller. Sudah jelas ini adalah sebuah mikroprosesor. Nah, dianya itu. Atau software prosesor. Nah, kalau kita ngomong software prosesor, ini virtual mesin. Virtual mesin. Nah, kalian tidak tahu belajar atau enggak virtual mesin ini. Dianya itu. Biasanya di jaringan virtual mesin. Nah, gitu. Jadi di dalam di dalam PC kita ini kita install lagi virtualnya. Jadi di dalam PC, di dalam laptopnya ini ada sistem operasi, ada lagi sistem operasinya. Itu biasanya untuk pengujian, untuk pengujian. Misalnya kita install 2 virtual mesinnya itu, virtual mesin kita install, yang satunya Linux, misalnya satunya Android misalnya. Nah, di dalam sistem sistem Office kita, itu sistem operasi kita yang Windows ini. Jadi kita bisa, jadi kalau Pak kuliah dulu untuk mengirim-ngirim data itu,
ya tidak perlu 2 PC. Ya, diinstal saja VMware-nya itu. Ya. Virtual mesinnya itu kita install. Ya. Nah, kita kirimkan datanya ya, di antara dua ini. Jadi kita install dua virtual mesin. Ya, gitu. Nah, jadi sudah jelas di sini, Pak ulangi lagi, ya, bahwa programmable device berarti dia bisa di-coding berkali-kali. Kata kuncinya juga bisa dapat diprogram. Nah, dianya itu ya. Dalam berbagai aplikasi, lebih banyak aplikasinya itu. Nah, di sini kalau kita lihat fiturnya itu adalah program memori, ya, kemudian program data, general data path, ya, yang seperti ini, program memori yang ini, ya, kemudian data memori, kemudian ada controllernya, kemudian ada data path-nya di sini, ya, yang itu sudah Pak jelaskan di atas tadi. Ya. Sekarang manfaat low time to market, kemudian non-recurring engineering, ya, cost, fleksibel dan murah. Nah, manfaatnya. Jadi kalau sudah jadi, kita bisa memilih sesuai kebutuhan. Nah, yang murah, speknya murah, ada. Yang speknya mahal juga ada. Jadi non-recurring ini yaitu biaya pengujian, ya. Jadi biaya pengujian itu fleksibel dan murah, harus murah. Nah, misalnya contohnya itu Windows, ya. Ada Windows 95, ada Windows 1.1, Windows 95, Windows 98, kemudian Windows 2000 kan. Kemudian dilanjutkan Windows Vista segala macam sampailah Windows 10. Nah, dia itu. Nah, jadi sewaktu membangun sistemnya itu ya harus memang mahal dan memerlukan biaya. Nah, tapi dia fleksibel kan. Ya. Jadi kalau Windows ini yang disuruh ngecek ini sistem operasinya ini kita user ini lah. Ya. Jadi ada beberapa Windows yang stabil. Ya. Yang pertama itu Win 98, kemudian Windows XP, kemudian Windows 7, kemudian Windows 10. Nah, inilah yang stabil. Jadi Windows 1.1 dilemparkannya ke ke market, pasar. Nah, orang protes ini. Wah, ininya kurang. Dibeneri. Muncullah Windows 95. Dilemparkan lagi, wah, kurang lagi nih. Banyak orang ribut. Kurang ini. Ya, muncul. Nah, yang bagus itu Windows 98. 98 ini lama, hampir 3-4 tahun bertahannya. Kemudian dikembangkannya lagi, Windows 2000. Begitu Windows 2000, banyak orang yang usernya ini, wah ini kurang. Nah, dia kan dapat masukan ini. Nah, jadi dia lebih banyak. Jadi kalau sesuatu yang kita buat itu, ya kalau kita nilai bagus itulah ada. Sama cak kamu buat TAKG, wah ini sudah ngerti itulah. Bagus itulah yang kamu buat. Pada kenyataannya kan kalau ditanya dosen kan banyak celah. Nah, sama seperti itu. Sampai dia ke Windows XP. Nah, XP lama kan, hampir 5 tahun atau berapa tahun. Kemudian Windows sudah XP ini Windows apa ini? Lupa apa ini. Windows Vista, Windows ini sampailah dia Windows 7. Nah, Windows 7 ini lama. Ada Windows 7, Windows 8.0, 8.1, kemudian Windows 8, kemudian Windows 10.
Nah, yang 10 ini yang lama. Karena banyak-banyak bug di situ. Nah, yang Windows 10 dia yang apa ini? Yang sudah permasalahan sampai sekarang. Sekarang Windows 7 yang sudah stabil itu sudah dimatikan, tinggal Win 10. Win 98 sudah mati, Win XP mati, Win 7 mati, tinggal Win 10 sekarang. Nah, enggak tahu kita dikembangkannya apa lagi nih. Apa Win 11, Win 12 Nah, ada itu. Nah, jadi analoginya seperti itu gue. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian yang single, ini yang single harusnya yang ini dulu, yang apa itu? Yang spesifik, yang single. Nah, yang single ini kalau kita lihat dia ini rangkaian digital. Nah, kalau tadi mikroprosesor, nah ini rangkaian digital. Ya, IC 55, IC 0 segala macam, IC decoder, IC segala macam, kemudian IC RTC. Namanya rangkaian digital Hardware, prosesor, koprosesor dan periferal. Termasuklah PPI 8255. Itu namanya periferal. Periferal dan interfacing. Nah, itu. Didesain untuk satu program. Ya, dia menjalankan hanya satu program lebih spesifik. Tapi dia tidak programmable. Jadi dia tidak bisa di coding terus dianya itu. Jadi hanya sekali kalau sudah jadi sudah. Jadi misalnya kalau IC BPI 8255 ya kalau dia sudah dibuat sekali dijadikan chip sudah enggak bisa lagi kita oprek-oprek, tinggal kita gunakan saja, sama seperti LCD ya. Nah, LCD juga seperti itu, dia tidak bisa kita oprek-oprek ya, kita tinggal menggunakan, hubungkan pin-pinnya segala macam ya. Nah, jadi seperti itulah kira-kira dia kita tidak ngoding di LCD-nya ya, kita tidak ngoding juga di PPI-nya, kita ngodingnya tetap di prosesor dan microcontroller-nya itu. Nah, jadi dia satu komponen gunakan untuk menjalankan suatu program. Nah, programnya di mana? Ya di microprosesor dan microcontroller. Dia di sini tidak ada ininya. Program memorinya tidak ada di sini. Jadi dia hanya rangkaian digital, itu kata kuncinya. Nah, kalau data ada, tapi programnya tidak ada. Nah, tapi Pak di sini dia menjalankan satu program, jadi dia perlu perangkat lain. Ini mikroprosesor atau microcontroller di sini. Nah, jadi dia sebagai periferal saja, ini sudah dibilang itu mikroprosesor dan periferal, dianya itu. Oke, manfaatnya itu cepat, daya rendah, ukuran kecil. Kita bahas lagi. Kemudian, nah ini yang spesifik. Spesifik ini, nah ini yang microcontroller, programmable, karena dia ada program memori. Nah, bila suatu device memiliki program memori, berarti dia programmable. Ingatlah itu. Di benaknya itu, jika suatu device memiliki program memori dan program data, ya berarti dia bisa decoding karena sesuai dengan arsitekturnya tadi, Harvard dan von Neumann. Jadi di sana ada memori data dan ada memori program. Nah, berarti dia sifatnya itu adalah prosesor. Nah, begitu. Jadi programmable prosesor, jadi dia bisa decoding. Kalau tadi rangkaian digital yang teroptimasi, nah optimasi ini berarti dia sudah custom tadi. Nah, ini custom. Nah, jadi dia sudah ada ukurannya di sini. Misalnya memori hanya beberapa kilobyte, hanya mega.
Jadi tidak seperti prosesor kita nih kan, ya, memorinya sampai bergiga-giga misalnya. Nah, ini tidak, sedikit. Kemudian ada register dikit. Ya. Kalau mikroprosesor kan miliar-miliar, ya, triliun-triliun kali sudah sekarang. Nah, di sini sudah jelas data signal processing dan microcontroller. Ya, microcontroller. Nah, microcontroller. Program memori, datapad, yang terjadi dan kegunaan khusus. Ya. Jadi dia ada khusus, ya. Karena dia bisa di-coding tadi untuk suhu, untuk detek kelembapan, gitu ngoding dan sebagainya. Ya. Nah, oke, apa ini? Pak kira cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan kita bahas di pertanyaannya itu. Ya, nanti tugasnya dikerjakan, kemudian dikumpulkan. Dianya itu tadi jangan apa ini? Jangan lupa. Kemudian satu lagi buat resume. Ya. Nah, buat resume ini tugas. Tugas duanya itu buat resume. Resume dari materi yang telah dijelaskan. Nah, oke. Dibuat resume. Yang pertama tadi perbedaan antara von Neumann dan Harvard. Nah, yang ini tugas kedua ini buat resume. Nah, kumpul di e-learning. Ya, dianya itu. Oke. Nah, oke, baik. Pak kira cukup dulu. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita dan juga bermanfaat bagi kalian. Ya. Dan Pak harap ini dipelajari, ya. Jadi jangan hanya dinyalakan, Pak ngoceh-ngoceh. Jadi kalian pelajari ini, kalian kan kuliah. Kan? Jadi Pak tidak membedakan mana yang S1, mana yang D3, semuanya adalah mahasiswa. Jadi cara mahasiswa ya cara mahasiswa, belajar. Dianya itu. Belajar apa nih? Yang sudah mata kuliah yang kalian ambil itu. Oke. Mudah-mudahan ilmu bermanfaat suatu saat nanti dan juga bisa menjadi amal kita. Pak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.